Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabu 10 November. Dengan penuh hormat, saya Princess Mono Arfa. Saya dari Sulawesi, perwakilan dari bagian masyarakat Indonesia, hadir menyuarakan di hadapan DPR RI untuk menyampaikan aspirasi rakyat yang sedang terpuruk dan menderita, dan mendesak kepada Bapak Prabowo dan kepada DPR RI. Demi keadilan dan transparansi, kami juga mengharap dukungan dari Bapak Prabowo untuk memperjuangkan tuntutan ini bersama saya dan masyarakat Indonesia. Tuntutan saya atau tuntutan kami yang selama ini, segera sahkan RUU perampasan aset untuk memberantas korupsi dan mempersempit ruang gerak pejabat nakal dalam dinasti politik dan oligarki di DPR RI dan kepala daerah seperti Dr. Trianto Bialangi, mantan napi korupsi alat kesehatan yang merugikan keuangan negara yang terjadi di dalam provinsi Gorontalo dari perwakilan Partai Golkar. Kedua, saya mengharap kepada Bapak Presiden dan kepada DPR RI atau MPR, pecat anggota DPR dan DPR RI yang terbukti menghina rakyat atau para penguasa lainnya, memberantas kasus korupsi seperti anggota DPR RI Rusli Habibi, keluarga dekat mendiang B.J. Habibie yang diberitakan sang pengkhianat bangsa oleh media nasional dan dalam negeri, dan menjolimi Soeharto atau Presiden RRI lainnya. Keduanya sama, om dan ponakan yang tidak patut ditiru, hanya menjadi corong partai politik tanpa perjuangan kepentingan masyarakat, tetapi melainkan kepentingan pribadi. 3. Bebaskan semua demonstran yang ditangkap saat aksi 25, 28, dan 29 Agustus 2029. Kami berharap mereka hanya menyampaikan aspirasi perasaan yang sudah tidak bisa dibendung lagi, mungkin berperang dengan aparat. 4. Saya itu mengharapkan kepada pemerintah yang berkepentingan atau yang berkepentingan dalam hal ini untuk mengaudit keuangan harus transparan menggunakan anggaran DPR atau DPR RI yang mencapai 10 triliun per tahun. Bukan angka yang sangat kecil. Ini adalah angka yang sangat besar yang merugikan keuangan negara. Sedangkan rakyat Indonesia kelaparan dan tidak ada pekerjaan untuk mendapatkan pekerjaan atau pendapatan sehari-hari mereka. Dengan pemangkasan anggaran ini tidaklah penting bagi seluruh rakyat Indonesia atau kepada DPR RI, karena hal ini sangat merugikan. Kelima, turunkan gaji dan tunjangan anggota DPR RI agar maksimal hanya 9 kali UMR dari keterbukaan pendapatan dari UMR, besaran UMR ya, pendapatan besaran UMR. Terus saya harapkan juga terapkan Key Performance Indicator atau KPI bagi setiap anggota DPR RI sebagai standar kinerja yang terukur. Terus saya mengharapkan juga tuntutan ini audit secara keseluruhan terhadap BUMN, memastikan keuntungan yang jelas dan bukan peluang IPO atau kerjasama dengan swasta untuk efisiensi. Terus saya mengharapkan juga kepada Bapak Presiden atau kepada parlemen yang bersangkutan, batalkan rencana kenaikan pajak yang dinilai hanya menambah beban rakyat, bahkan jangan memberikan pidato murahan tentang pajak yang akan dihapus atau pemutihan yang ditiadakan dan lain-lain. Tetapi fakta yang ditemukan di dalam lapangan malah mencapai dari harga yang seharusnya dibayar. Seperti SIM, pajak kendaraan bermotor atau pajak-pajak lainnya yang pernah saya alami dan saya punya bukti beberapa. Terus di lapangan itu sangat beda dengan pidato-pidato yang disampaikan oleh pejabat. Bahkan ditambah dengan biaya-biaya yang dibuat-buat dalam kebijakan menyiksa rakyat, khususnya ya, menyiksa rakyat yang sangat kurang
kurang pantas bagi rakyat yang terpuruk. Bumi dan bangunan atau pajak kendaraan bermotor lainnya, dan masyarakat sangat berharap hapus yang namanya pajak atau pemerasan lainnya. Pajak yang bermodus pemerasan yang bermodus pajak atau ancaman apapun dalam pajak. Jangan ada kata lain yang terselubung pungli di dalam perpajakan. Itu sering saya lihat, dan para pejabat atasan lainnya cuma diam begitu saja, dan itu ada bukti kepada saya. Bahkan saya sudah taruh di media tetapi diabaikan bahkan saya malah diancam oleh aparat kalau memberitahukan kepada seluruh orang. Terus ke-9, saya ingin adili pelaku yang menyebabkan kematian Afan Kurniawan, salah satu ojol yang salah satu ojol yang ditimpa oleh aparat dengan sangat kejam. Dan saya berharap, atau masyarakat lain yang berharap dengan hati nurani kami, karena kami adalah rakyat Indonesia, bersatu untuk kemakmuran, bersatu untuk rakyat, dengan hukuman seberat-beratnya kalau bisa dipecat, karena selama ini aparat sering menyiksa masyarakat sipil tanpa senjata, bukan melindungi tetapi melindungi para koruptor saja. Selain itu, tuntutan saya juga penghapusan praktik di mana sebuah perusahaan mengalihkan sebagian tugas atau fungsi bisnis ke pihak ketiga, seperti milik pribadi atau perusahaan dinasti. Biasa untuk efisiensi biaya atau fokus pada inti perusahaannya atau kompetensi perusahaannya sendiri. Contoh, bisa di dalam hal layanan pelangganan pengelolaan sumber daya manusia. Ini salah satu contoh ya, di lain dari yang saya sebutkan dinasti politik. Sistem outsourcing atau penghentian praktek PHK massal, itu yang tadi yang saya sebutkan itu tentang pengelolaan sumber daya manusia, itu seperti sistem outsourcing ya. Selain saya menyindir tadi tentang dinasti perusahaan pribadi, di sini juga penghentian praktek PHK massal ya, seperti yang saya alami tanpa PHK massal. Saya mengalami dan mengacu pada dendam pribadi anggota DPR RI yang bernama Rusli Habibi dan keluarganya beserta para pejabat yang terlibat korupsi. Dendam pribadi yang beliau lakukan, yang saya alami tanpa kesalahan asli, namun sebuah rekayasa BAP palsu BP53 cuma karena memiliki masalah keluarga dengan sang pejabat. Saya dipecat tanpa salah, tanpa melakukan kesalahan. Bahkan kepegawaian pun bersatu untuk menutupi hal ini, menutupi kejahatan, bahkan menutupi korupsi tersebut. Kita sebagai ASN berpegang teguh kepada ASN dan sumpah ASN, tetapi malah kita dibuat seperti para koruptor yang tidak melakukan koruptor tersebut. Bahkan koruptor hanya diberikan peluang dan kedudukan jabatan yang tinggi, bahkan berlebihan. Itu tuntutan saya. Proses kembali DPR RI Rusli Habibi yang mengangkat mantan napi keluarganya, adik iparnya, yang melakukan korupsi kesehatan, kadis kesehatan di Gorontalo Utara, bahkan diberikan jabatan di Pemprov. Reformasi pajak perburuan, pengesahan RUU ketenaga kerjaan tanpa skema omnibus laws ya. Ini yang saya sampaikan, pengesahan RUU perampasan aset serta revisi RUU pemilu yang banyak sekali merugikan keuangan negara di dalam pemilu. Itu banyak sekali, seperti yang dilakukan oleh Rusli Habibi, memaksa saya untuk, atau bukan cuma saya ya, banyak sih sebenarnya, cuma salah satu contoh. Kita harus dipaksa mengambil dana keuangan negara untuk dikorupsi dan kemudian disetor lagi kepada dia dari pihak-pihak lainnya, ke tangan-tangan lainnya. Kalau tidak mau melaksanakan, kita dimutasi bahkan dinonjol. Sementara itu, saya sampaikan lagi, kalangan mahasiswa menuntut langkah-langkah lebih ekstrim berupa pembubaran DPR RI dan pencabutan tunjangan berlebihan yang dianggap tidak masuk akal di tengah kesulitan rakyat. Kami rakyat menuntut janji aparat. Apakah evaluasi tindakan aparat ini dan menindak tegas pihak-pihak yang bertanggung jawab? Memori saya sudah mau habis ini, saya harus sampaikan lebih cepat. Kami bermohon dengan hormat agar setiap tuntutan ini dapat ditinjau dan dipertimbangkan dengan seksama oleh pemerintah pusat, DPR RI, serta Presiden. Kami yakin bahwa dengan dukungan dan perhatian tulus aspirasi rakyat yang akan terwujud dan kebaikannya bersama kami, kita bersama membangun masa depan yang lebih baik untuk seluruh bangsa Indonesia. Salam Princess Mono Arfa. Saya mohon tolong disebarkan hal ini.